Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan sedikit tentang finite state automata dan determinative state automata. Nah, sebelum kita ke pembahasan, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang finite state automata atau yang kita kenal sebagai FSA. Nah, pengertian finite state automata itu sering kita sebut sebagai suatu model matematika dari suatu sistem yang menerima input dan output diskrit. Jadi, FSA itu merupakan mesin automata dari bahasa reguler. Nah, suatu FSA memiliki state yang banyaknya berhingga dan dapat berpindah-pindah dari state satu ke state yang lain. Jadi, perubahan state ini dinyatakan oleh fungsi transisi. Nah, jadi finite state automata itu tidak memiliki tempat penyimpanan, sehingga kemampuan mengingatnya sangat terbatas. Hanya bisa mengingat state yang terkini. Ada beberapa contoh finite state automata yang kita ketahui, antara lain yaitu evaluator, text editor, analisa leksikal, protokol komunikasi jaringan, dan pinche parity. Secara formal, finite state automata dinyatakan dalam 5 tupel atau M sama dengan Q, sigma, delta, S, dan F, di mana Q adalah himpunan state, sigma adalah himpunan simbol atau input masukan, S adalah state awal atau initial state, dan F adalah himpunan state akhir. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang DFA atau Deterministic Finite State Automata. Secara garis besar, DFA ialah inputan yang mengarah ke suatu tujuan yang disebut final state. Saya akan langsung menjelaskan contoh DFA. Di sini kita lihat ada diagram DFA, dan ini ada penjelasannya. Q yaitu himpunan, Q0, Q1, Q2, sigma yaitu inputan, yaitu 0 dan 1, start dimulai dari Q0 dan final diakhiri di final state Q1. Baiklah, kita akan melihat tabelnya. State Q1, Q0, Q1, Q2, inputan 0 dan inputan 1. Q0, inputan 0. Kita lihat dia di mana. Q0, inputan 0 mengarah ke Q1. Tadi kita buat di Q1. Q0, inputan 1. Q0, inputan 1 mengarah ke Q2. Jadi dibuat di Q2. Lalu Q1 inputan 0 mengarah ke Q1, inputan 0 balik lagi ke Q1. Jadi kita buat di Q1. Dan Q1 inputan 1 juga begitu. Balik juga ke Q1. Yaudah, langsung ke Q2. Kita lihat Q2 inputan 0. Q2 inputan 0 balik ke Q2. Dan Q2 inputan 1, Q2 inputan 1 mengarah ke Q1. Jadi kita lihat di sini. Ini ada contoh soalnya. Q0 001. Q0 0. Q0 mengarah ke 0. Jadi ke Q1. Kita buat di sini ke Q1. Jadi tinggal 01. Terus Q1 0. Q1 mengarah ke 0. Tetap di Q1. Jadi kita buat Q1 dan tinggal 1. Baru Q1 1. Q1 1 tetap ke Q1 atau ke final state-nya. Berarti Q0001 merupakan final state atau diterima.
Non-deterministic finite automata atau disebut NFA. Non-deterministic finite automata atau NFA. Pada NFA dari suatu state bisa terdapat 0 atau 1 atau lebih busur keluar atau transisi. Berlabel simbol input yang sama, suatu string diterima oleh NFA bila terdapat suatu urutan transisi sehubung dengan input string tersebut dari awal menuju akhir. Untuk NFA, maka harus mencoba semua kemungkinan yang ada sampai terdapat satu yang mencapai stage akhir. Di sini saya akan menjelaskan contoh dari NFA. Di sini terdapat diagram penjabarannya dari NFA. Di sini juga ada fungsi transisi, state Q0, Q1, Q2, Q3, dan Q4 dengan nilai inputan 0 dan 1. Kita mulai dari Q0. Q0 nilai inputannya 0, nilainya ada di sini 1 dan di sini mengarah ke Q0. Kembali lagi di sini mengarah ke Q3. Di sini kita buat 2, Q0 dan Q3. Nah, itulah dia yang membedakan NFA dan DFA. NFA dia bisa bercabang. Kemudian kita lanjut ke inputan 1. Nilai 1 ada di sini dan nilai 1 di sini kembali lagi ke Q1. Kemudian Q0 ke Q1, jadi ada 2. Lalu nilainya kembali lagi ke Q0 dan arah ke Q1. Kemudian yang Q1 ada inputannya 0, tapi di sini kita tidak dapat menemukan nilai 0, maka kita kosongkan. Kemudian kita lanjut ke inputan 1, dia mengarah ke Q2, kita masukkan Q2. Kemudian lanjut ke state Q2. 0, inputan 0 dan 1, di sini ada 2, 0 dan 1. Inputkan Q2 karena nilainya kembali lagi ke situ. State Q3 masukkan 0, dia mengarah ke Q4. Kita masukkan Q4. Untuk yang mengarah ke inputan 1 tidak ada, jadi kita kosongkan. Selanjutnya Q4. Inputan 0 dan inputan 1 di sini ada 2. Jadi tuliskan Q4 dan Q4 karena dia kembali lagi ke sini nilainya. Di sini juga terdapat sedikit penjelasan. Ada 2 nilai 001 dan 010. Ada yang diterima dan ditolak. 001 kita mulai dari Q0. Kita coba ke arah Q3. Kemudian ada nilai 0 dan 1. Q3 arah 0, dia kembali ke Q4. Kemudian ada nilai inputan 1, kembali lagi ke final state lagi. Jadi Q4 diterima karena berhentinya ada di final state Q4. Kemudian nilai inputan kedua 010. Kita mulai dari Q0, nilainya 010. Q0 nilai 0, kembali lagi ke 0. 1, kemudian nilai 1 kembali lagi ke 0, kemudian nilai 0 kembali lagi ke Q1. Nah, itu ditolak karena tidak berhenti di final state, tetapi hanya berputar-putar di Q0. Sekian dari penjelasan kami, hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.